What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gua Aji Kumis dan Faiz Ramadan dan Kurnia Safri di channel Aji Kumis. Oke, sekarang gue lagi di pesantren Buntet Cirebon, tepatnya di asrama apa nih? Falahiyah Futuhiyah. Jadi konten kita kali ini nih mau ngobrol-ngobrol tentang seputar Buntet pesantren. Jadi nggak apa-apa kan ya kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol santai aja. Ada kopi, ada apa nih? Kuaci. Cuman nggak bisa ngelihat ya. Iya, cuman nggak bisa ngeliat. Jadi kalau kamera dikebawain lagi baru kelihatan. Ini hari kedua gue di sini ya. Hari kedua. Kalau gue apa sih bahasa Indonesianya, Jawanya? Isun kan udah wis loro hari. Rong dina. Rong dina. Isun rong dina neng kene udah 2 hari di sini. Nah, Isun pengen nanya-nanya nih. Pengen nanya-nanya tentang Buntet. Di Buntet itu ada berapa sih asrama, jumlah semua asramanya? Kurang lebih 54. 58. 58 sekiranya sekarang udah Bertambah 58. Ya, kemarin sih sekitar 55, sekitar 58. Kurang Itu lebih segitulah. udah bareng sama cewek, udah putri. Iya, asrama putra, asrama putri. Jadi tuh kalau misalnya Falahiyah Futuhiyah itu udah sama putra-putri. Falahiyah Futuhiyah itu. Putri. Ini 25 orang di sini bareng sama putri. Enggak. Oh, Ini cowok putra doang. Putra doang. Kalau putrinya Sekitar ada 8 orang. 8. Berarti jumlah 33. Dan di sini sistemnya tuh pengurusnya dari santri ya. Pengurusnya santri, atasnya baru langsung ke kiai atau dipanggilnya abi. Nah, di sini pimpinannya siapa? Abi Ni'amullah. Ni'amullah bin Kiai Haji Abdul Hamid. Yang nama bapak aneh tuh. Terus pengen nanya lagi tentang, nah ini kan pengen Muharram nih. Tahun baru itu biasanya acaranya apa? Muharram ini buat besok. Iring-iring paling. Iring-iring kayak gimana tuh? Qasidah lah gitu. Iring-iring. Jadi Main hadro. malam itu muter ke Buntet pesantren lingkungan semua Pakai warga. obor-obor gitu nggak sih? Obor-oboran. Oh iya. Berarti besok rame dong. Ramai banget. Berarti gue nyesel nih kayaknya nih balik Kamis ya. Harusnya besoknya ya. Padahal udah gue bilang ke Baba Hamid nggak usah balik gitu. Gue di sini cuma berapa hari ya? 4 hari ya? 4 hari. 4 hari di sini, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. 2 hari lagi pulang. Ini sekarang hari Selasa. Nggak gaul dia. Enggak. Sebenarnya mah ini apa namanya betah, cuman ya karena mungkin ada kesempatan lain ya kan. Di sini gue pengen nyari pengalaman dan baru 2 hari aja udah banyak pengalaman. Maksudnya dapat pelajarannya banyak. Jujur beneran. Yang pertama yang gue lihat dari ini ya, dari kehidupannya dulu. Di sini rasa takzim ke gurunya itu lebih oke. Jadi gue kayak lebih banyak belajar. Oh ternyata begini cara takzim sama guru, ngormatin guru. Dan di sini khidmatnya itu beda. Maksudnya kayak ada istilah santri dapur. Itu maksudnya apa tuh kalau santri dapur? Tugasnya khidmat aja. Tapi kalau ngaji Itu sih Ngaji pun ngaji terserah dia. Iya. Mau ngaji enggak gitu. Tapi dikhususin buat khidmat. Khidmat apa ya contohnya? untuk bantu keluarga dalam. Keluarga Keluarga dalam kiai. itu ya dalam bentuk kata ya keluarga kiai kayak anak-anak, Iya, cucu itu jurus. ya semuanya yang anuin. Kalau kayak ketua asrama ini kan lu ketua asrama nih ya. Itu tugasnya ngapain aja sih di asrama ini? Sama sih semuanya, nggak ada perbedaan, semuanya sama. Kita dalam lingkupan apa sih Asrama. ya dalam berkhidmat itu semuanya sama. Kita nggak ada beda-beda, maupun santri dapur maupun apa kita sama sebenarnya, Bareng-bareng. Cuman karena bedanya itu kalau santri dapur ya dia ya emang udah khusus buat bantu bener-bener karena kan dia nggak sekolah, Difokusin ke situ. Biasanya Orang-orang yang udah lulus atau masih sekolah tetap nggak apa-apa santri dapur apa gimana? iya Yang udah Kadang lulus. ada yang belum lulus. Sekarang ada yang dari sistem ekonominya. Nggak sekolah. Iya. Bagus sih khidmat gitu, iya benar. Karena lebih dekat sama kiai jadinya. Iya. Ya jelas. Ini dibakar dulu Nggak apa-apa. Ngerokok di sini nggak apa-apa. Nggak ada larangan di channel gua.
Itu rokok bebas. pom bensin. Iya. Kayak di pom bensin. Nah di sini juga gue dikit-dikit lagi belajar bahasa Jawa. Karena bapak gue orang Indramayu tapi gue nggak bisa bahasa Jawa. Biasanya Sundanya. Gitu. Kayak apa tadi? Mau makan? Apa? Arab mangan. Mangan. Kalau bahasa Indana halusnya yang dahar apa? Ajeng. Ajeng dahar. Iya. Kalau di sini dipakainya yang halus apa yang Yang kasar? kalau ngomong sama keluarga dalam sih ya Halus. halus. Tapi kalau ngomongnya kasar gitu, misalnya ngomongnya mangan, nggak sopan apa gimana? Apa ditegur? Paling ditegur kadang. Ditegur. Terus tadi udah ngomong apa masjid ya? Itu masjid kayaknya bersejarah berarti. Iya, Bersejarah. Bisa diceritain nggak? sejarah. Sedikit aja nggak apa-apa. Jadi di masjid itu banyak makna-makna tertentu dan itu pun termasuk daripada masjid tua lah Di Cirebon. di Cirebon. Cirebon. Itu daripada dari tangganya itu pun kayak misalkan tangganya, kayak misalkan atap-atapnya, Arsitekturnya tuh. arsitekturnya dah. Kayak misalkan pintu-pintu buat arah masuk ke dalam masjid itu pun ada artinya, Iya. ada maknanya. Ada mananya. Tentu. Kayak misalkan di di tingkatan tangganya itu daripada 5 tingkatan itu maknanya itu 5 5. kan ada 5 tingkatan Ada 5 tangga. ya itu rukun Islam. Rukun Islam 5 kan. Iya. Mananya tuh rukun Islam. Terus kayak terus juga masuk pintu-pintu masuknya itu ke arah dalam itu ada 6 itu Masuk tangganya juga. bukan masuk ke dalam masjidnya. Nah itu ada 6 pintu. Oh pintunya ada 6. Pintunya ada 6 buat masuknya. Itu melambangkan daripada rukun iman. Iman. Tapi arsitekturnya tuh kayaknya dari kayu semua ya, maksudnya Itu belum ada yang dirubah itu. belum ada yang berubah dari dulu. Nah itu yang sejarah uniknya. Dari dulu pun nggak ada yang merubah bentuk Arsitekturnya. sama sekali. Karena semuanya bermakna gitu, bersejarah juga. Jadi gitu. Namanya masjid apa? Agung. Masjid Agung. Pesantren. Terus tadi kan gua kesan sempet apa tuh ke makam juga. Iya. Di situ yang kan ada beda tuh, yang makam yang di rumah ya. Ya. Kayak ditutup, ya itu maksudnya orang-orang bersejarah kah atau orang-orang pendiri pondok kah, Iya begitu. tokoh-tokoh penting. Iya. Itu ya jadi yang di dalam itu untuk para pendiri-pendiri sepuh. Ya. Yaitu dari anaknya Kiai Haji Abdul Jamil, terusan ke anak Kiai Abdul Jamil punya anak, ke Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas. Nah itu anak-anaknya. Itu saudara berarti sedulur. Dulur. Dulu ya empat-empatnya. Iya terus. Empatnya itu jadi kayak misalnya udah ke cucu-cucunya itu pun dikuburin itu di dalam semua. Jadi paling yang masuk ke dalam itu paling kagak anak-anaknya sama cucu-cucunya doang. Khusus sisanya kayak keponak apa itu Saudara-saudara yang lainnya. itu di luar semua. Jadi ibarat mah kayak Bani Jamil lah gitu. Bani Abdul Jamil tuh di dalam. Nah, Kiai Abdul Jamil itu siapa? Pendiri ini kah atau Pendiri bentuk Pesantren itu Mbah Mukoyim. Mbah Mukoyim yang pendirinya? Tapi kuburannya bukan di situ. Bukan di sini. Di mana tuh? Nah di Sindang Laut. Sindang Laut itu. Oh, yang di Sindang Laut itu. Yang tadi diomongin. Kenapa nggak di sini? Atau ada alasannya juga? Ada sejarahnya ya? Ada. Ada. Gimana tuh? Jadi daerah Sindang itu apa ya? Dulu kan ceritanya pengen diserang Belanda tuh. Dulu. Iya, pas dulu. masih zaman Belanda. Keadaan di situ Mbak Mukaim lagi ada di situ. Lagi ya ibaratnya Sembunyi. Iya lah. Sembunyi di Sindang Laut. Ya Terus? pas Belanda mau nyerang itu desa sama Mbak Mukaim ya termasuk karamanya situ beliau. Jadi daerah dijadiin laut. Jadi si Belanda ngeliat desa Sindang itu laut. Kayak laut aja gitu. Padahal sebenarnya daratan itu. Sebenarnya biasa aja. Iya biasa aja. Berarti nama Sindang Laut itu dari situ. Iya itu sejarahnya. Gitu. Masuk pun Buntet Pesantren. Nah Itu apa sejarahnya? Ya, pun pesantren. Buntet Pesantren dinamakan Buntet itu dikarenakan ya
karena Buntet pesantren itu sama Mbah Mukoyom itu ketika itu ada di Indramayu. Nah, iya Indramayu. Di Indramayu ketika itu ya sama dicari-cari sama penjajah. Sama penjajah dicari. Saya cari akhirnya beliau itu ngumpet di Buntet pesantren. Ketika di Buntet pesantren, beliau itu kan dulu masih banyak pohonan, masih lebat lah hutan lah. Gitu pas beliau bersembunyi di sini, itu para penjajah mencari. Pas sudah masuk ke arah Buntet sini, udah masuk daerah Buntet, cari-cari ke dalam hutan, itu si penjajah ini kebingungan, kok nemunya ini terus jalannya. Jadi kayak nyasar. Jadi kayak nyasar. Dibikin nyasar gitu ya. Buntu jalannya. Makanya itu yang dinamakan dengan buntu. Nah, kayak buntet. Makanya itu Dari asalnya katanya buntu. Ya, buntu. ya kalau bahasa kita kayak buntu lah gitulah gitu. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Kirain Buntet itu nama daerah, bukan ya? Bukan. Oh, Pasti makanya. semua tempat pun ada sejarahnya. Iya. Ini udah berapa tahun di sini? Jalan 4 lah. Jalan 4 tahun. Kalau lu Sabri Enggak, masih masih 2 ya? Jalan 3 berarti ya? belum lama di Jalan sini. 3, iya. Karena lulus sanawiyah, lu pindah gue nerus ya. Nah, di sini ada keunikannya karena yang gua rasain yang di Basmol ya. Di tempat pesantren gue di sana. Di sana juga banyak beda gitu. Nah, jadi gue pengen nyari pengalaman di sini tuh kayak yang baik-baik di sini pengen diterapin di sono gitu. Ada juga yang mungkin ada kurang di sini, terus kita bawa ke sini gitu kan, mungkin Sapri yang bawa. Nah, itu dia salah satu yang tadi gue bilang yang kayak rasa tazim itu sama guru. Nah, gue penasaran nah, di sini diajarin atau emang ada peraturannya atau emang itu udah adat gitu. Udah ada. Adat. Udah adat. Jadi misalnya kayak wah abang-abangan gue begini nih, berarti gue harus kayak gini juga gitu. Iya. Harus dilestarikan tuh kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi tanpa disuruh lagi udah paham. Paham dia peka. Iya. Terus ini nih, gue pengen nanya ini kamar Sabri kan ya? Udah 3 tahun berarti di sini nih, hampir 3 tahun. Ini bikin sendiri atau gimana? Ini bikin tangan sendiri. Bikin tangan sendiri. Iya. Pakai apa? Ya pakai cat. 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 Ngeliat nggak? Maksudnya ngeliat dulu atau gimana? Apa udah kebayang? Dia kebayang. Udah kebayang. Sendirian atau minta bantuan? Berdua sama Bang Amir. Bang Amir. Iya sih keren. Cuman ini nggak bisa dapet remnya soalnya dia agak di atas. Ini jumlahnya bisa ribuan. 3.000. 3.000. Kalau digabungin semua. Tapi belum tahu juga sama yang sekarang Ya. masuk. Mungkin bisa 5.000. tambah ya. Tiap tahun ajaran baru tuh sekitar 1.500. Nambah ya. Iya ya. Berarti misalnya ditaruh kamar sini, Jangan taruh kamar, Pak. Taruh lapangan aja, Pak. Bayangin. Bukan kalau di sini 5.000 subscriber gue aja nggak nyampe 5.000. Ya kalau udah nginjak sini sih, ntar subscriber udah lebih dari Iya. juta-jutaan. Iya baru 2 hari aja udah nambah ya sekitar 5, terus juga IG ya kan. Iya. Pada follow. Iya. Ya, terima kasih banyak lah Alhamdulillah, iya. dari Sapri kayaknya nih. Tanpa ada paksaan. Iya. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol tentang apa masjid, terus juga santri ya, asrama, tentang kehidupan di sini juga. Oh iya, di sini bersih banget. Yang gua ingin tuh. Kenapa sih bisa itu kerja baktinya tiap hari kah atau? Jadi kita kerja bakti itu setiap hari Jumat. Seminggu sekali. Nah, itu kerja bakti secara Keseluruhan. keseluruhan. Bener-bener menyeluruh. Menyeluruh bersihinnya. Terus sampai rumput-rumput pun semuanya pun Iya. harus dicabut. Harus dicabut. Nah, Dengan jumlah cewek ikutan juga? enggak Dengan jumlah 22 orang itu. orang. The best sih. Iya. Oke, itu aja mungkin yang tadi udah kita tanya-tanyain yang dari gua tuh gua nanya-nanya itu aja. Terus ada pesan-pesan nggak dari siapa dulu mungkin? Bang, Pak Is. Pak Is dulu. Gimana Is? Saran gua sih ya, Mm-mm. yang kalau misalnya kita jadi santri itu khidmat menurut gua paling penting tuh. Khidmat. Iya. Soalnya apaan hadisnya? Yang mana? Mana kodama khudim. Iya. Orang Orang yang melayani, maka dia akan dilayani.
Iya, benar. Jadi khidmat dulu nomor satu. Iya. Kalau menurut gua itu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau dari Sapri, Al adabu fawqa ilmu. Bener nggak sih? adab di atasnya ilmu. Atau juga dari kata Abu Yazid Muhammad, al akhlaku qoblal ilmu. Jadi khidmat, adab, baru ilmu. Nah. Yang penting adab dulu lah. Adab. Perbaiki dulu ada apa? Betul, itu dia. Sama siapapun. Percuma pintar tapi kalau nggak ada adab, Nah, end. Itu aja, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya kan. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi dan juga menambah wawasan tentang apa namanya? Pesantren Buntet. dan lain. Itu aja dari gua Haji Kumis dan Faiz Ramadan. Faiz Ramadan. Balik lagi ke Kurnia Sapri. Kurnia Sapri di channel Haji Kumis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.